Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam live update Muktamar NU bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah live update selengkapnya. Ya, dalam memeriahkan acara Muktamar NU ke-34 di Lampung, panitia sudah mempersiapkan booth bazar yang akan diisi dengan booth makanan, kerajinan, dan yang lainnya. Saat ini kita akan melihat suasana terkini acara pembukaan bazar dalam rangka Muktamar NU ke-34 di lapangan Saburai Bandar Lampung. Dan kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri. Ya, selamat sore Mutiara. Sekarang saya sedang berada di dekat lokasi bazar Nahdlatul Ulama. Jadi bazar Muktamar Ulama tadi setelah dilakukan pembukaannya, Mutiara, jadi sekitar jam 1 tadi, dan dihadiri oleh pihak Kemenparekraf dan Kementerian Ekonomi Kreatif, dan ada beberapa tamu VIP lainnya, dan salah satunya diisi juga oleh ada tausiah dari Gus Mutiara. Jadi begitu. Ya, untuk Tausiah acara yang diisi bazarnya bahkan sendiri. tadi. Ya, untuk acara bazarnya sendiri Oh ya, akan berlangsung selama berapa hari, Uri? ya, jadi untuk acara bazar itu sendiri diisi oleh banyak stand ya, diisi oleh banyak stand, mulai dari stand kerajinan, ada beberapa stand dari, bahkan ada partai politik seperti PKB dan P3 yang kita ketahui bersama merupakan kebanyakan anggotanya merupakan anggota dari, dan tadi juga dan bahkan juga Gus Maufik tadi sempat menyanyikan ya, bernyanyi bersama para jamaah, menyanyikan ini apa namanya, bersolawat ya bersama para jamaah yang ada di sana. Jadi begitu Mutiara. Ya, lalu untuk bazarnya sendiri itu akan berlangsung dari pagi hingga malam atau hanya sampai sore hari saja untuk ya, Huri? Oke, dari informasi yang kami dapatkan, bazarnya itu sendiri tidak akan sampai malam ya. Jadi kalaupun dia masih ada, kemungkinan dia hanya akan sampai jam 9 malam, Mutiara. Jadi informasi yang kami dapatkan itu hanya sampai sekitar jam 9 malam paling malam. Dan kalau memang dapat apa Ya, baik, terima kasih Huri atas laporannya karena sinyal terkendala dengan sinyal yang terputus. Jadi selanjutnya kita akan beranjak ke Lampung Tengah, Tribuners. Jadi untuk mengetahui kondisi terkini menjelang pembukaan acara Muktamar NU ke-34 di Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah, kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Samsir Alam. Halo, selamat sore Samsir. Selamat sore Mutiara. Ya, Samsir, Halo. bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di Pondok Pesantren Darus Saadah? Oke, untuk kondisi terkini di Pondok Pesantren Darus Saadah, hampir dipastikan semua muktamirin sudah mulai berdatangan ke Pondok Pesantren Darus Saadah dan juga penginapan-penginapan yang ada di sekitar Pondok Pesantren Darus Saadah. Seperti itu, rekan Mutiara, untuk Ya. kondisi terakhir di Pondok Pesantren Darus Saadah. Nah, untuk pengamanannya sendiri itu akan dilakukan selama 1 kali 24 jam ya Samsir oleh pihak kepolisian dan TNI? Ya, untuk pengamanan sendiri sudah dilakukan penempatan di pos-pos masing-masing oleh pihak keamanan, mulai dari TNI dan juga Polri, untuk di areal sekitar pondok pesantren hingga jalan-jalan seperti itu. Selain itu juga untuk pengamanan juga dibantu oleh Banser dan juga dari Pagar Nusa dari Nahdlatul Ulama. Seperti itu, rekan Mutiara. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Samsir dan selamat bertugas kembali. Lalu kita akan beranjak ke Universitas Lampung ya. GSG Universitas Lampung merupakan salah satu tempat registrasi awal peserta Muktamar NU ke-34 di Lampung.
Dan kini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Bayu Saputra. Halo, selamat sore Bayu. Selamat sore rekan Mutiara. Ya Bayu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di GSG Universitas Lampung? Oke, rekan Mutiara dan pemirsa Tribuners semuanya, dapat saya pastikan bahwasannya pada sore hari ini para peserta atau mukamirin yang akan mengikuti Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung sudah banyak yang terregistrasi dan mendapatkan etikat sebagai tanda peserta muktamar. Begitu rekan Mutiara. Nah, untuk registrasinya sendiri, adakah pembatasan waktu? Kapan kira-kira registrasinya akan ditutup, Bayu? Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Panitia Pelaksana Lokal Muktamar NU, Maulana Muklis, bahwasannya penutupan untuk registrasi akan dilakukan sampai dengan pukul 23. Begitu rekan Tiara. Ya, untuk terkait dengan pengamanannya, apakah ada peninjauan keamanan dari pihak TNI maupun Polri, Bayu? Dapat saya pastikan sekitar 30 menit yang lalu, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, yakni Bapak Maijen TNI Agus Suhardi, beserta Komandan Korem 043 Gatam Garuda Hitam, Brigjen TNI Derajat Prima Yoga, telah mengunjungi gedung Serbaguna Unila untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para peserta muktamar. Dan kedua pejabat TNI tersebut berkeliling di sekitaran GSG Unila untuk memastikan kondisinya aman dan kondusif. Apalagi pada rangkaian acara juga akan dihadiri kabarnya dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Begitu rekan Mutiara. Ya baik, terima kasih Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, saat ini kita akan menyaksikan kilas balik kedatangan dari peserta Muktamar NU ke-34 di Lampung pada hari ini menjelang pembukaan Muktamar NU ke-34 yang akan dimulai pada esok hari. Ya, kedatangan peserta dimulai dari pagi hari hingga sore hari ini sudah terlihat cukup ramai di Bandara Raden Intan II. Bahkan PCNU dari berbagai wilayah, baik PCNU dari berbagai wilayah pun sudah turut hadir. Bahkan hadir juga PCNU dari Arab Saudi. Ya, berbagai peserta memang sudah hadir di Bandara Raden Intan II hanya untuk mengikuti kegiatan Muktamar NU yang akan berlangsung selama 2 hari ini di Provinsi Lampung yang akan terbagi menjadi beberapa lokasi dengan acara pembukaannya yaitu di Lampung Tengah, lalu akan ada di Universitas Lampung, Universitas Malahayati, dan UIN Raden Intan Lampung. Dan saat ini ya, berdasarkan pantauan kita juga terus mulai berdatangan para peserta-peserta Muktamar PCNU yang akan menjadi peserta Muktamar ke-34 di Lampung, khususnya yang akan dibuka langsung di Lampung Tengah. Oke, kita lihat ya. Gimana guys? Coba kita akan coba
mewawancarai ya. Salah satu Assalamualaikum Pak. Siap. Izin Pak, saya Kiki, reporter Tribun Lampung. Sampean-sampean ini adalah peserta muktamar Pak ya? Ya, mau menghadiri ke muktamar. Muktamar. Kalau bisa tahu kita dari PCNU atau PWNU Pak? Ini dari PCNU Bangkalan, Madura. Madura. Oke. Pak, kita akan menghadiri hajat besar warga Nahdliyin yang akan dilaksanakan Rabu tanggal 22 sampai tanggal 23. Mungkin apa Pak yang kita harapkan dalam perhelatan ini, kemudian acara ini bisa sukses seperti apa Pak dari PCNU Pak? Ya, kita berharap bahwa acara gelaran 5 tahunan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Yang jelas dalam acara muktamar ini adalah acara di mana akan memilih kelompok umum PCNU, yang tentunya kita berharap siapapun yang terpilih akan menjadikan Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai jamiah yang betul-betul menjadi situs sesuci di negara Indonesia. Oke, bersama Pak siapa tadi Pak ini Pak? Aholi Rafiq, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Bangkalan. Oke, terima kasih Pak. Ini dari luar negeri. Dari PCINU. Oh, boleh. Bapak siapa Pak? Guslik An-Namiri. Gus. Gus. Dari PCINU Arab Saudi. Arab Saudi. Ahlan wa sahlan gitu ya. Kaifa haluk gitu ya. Oke. Pak Gus, kita datang jauh-jauh dari PCNU Arab Saudi datang ke Lampung hanya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Muktamar NU ke-34. Nah, mungkin apa Gus, mungkin pesan atau harapan yang bisa kita sampaikan untuk menjelang acara ini Gus? Iya, kita sebagai warga Indonesia yang juga ada di termasuk warga NU juga mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan Muktamar NU ke-34 yang diadakan di Lampung ini. Jadi kami juga bersama seluruh pengurus PCNU Arab Saudi memberikan apresiasi dan mendoakan agar Muktamar NU ini berjalan lancar sesuai dengan harapan, dan siapapun yang menjadi pemimpin atau ketua PCNU ke depannya, kami akan tetap membantu, kami akan tetap taat untuk membangun bangsa Indonesia. Oke Gus. Gus, apa kita melakukan istikharah atau apa Gus jelang pemilihan? Meskipun memang kita tidak bisa sebut, tapi setidaknya kita melakukan apa gitu Gus? Ibadah. Tentunya dalam pandangan kami, Romo Kiai Said Akil Siraj dan Kiai Yahya Khaliloh, beliau adalah guru-guru kami yang pernah menggembleng kami saat kami berada di Arab Saudi, baik di acara pertemuan NU sedunia atau DKPNU di Arab Saudi di Mekah. Beliau sangat memberikan motivasi yang sangat luas bagi kami, sehingga kami sudah menyimpulkan siapapun yang menjadi pemimpin kami, yaitu ketua PCNU ke depannya, kami akan tetap, karena beliau adalah termasuk putra-putra yang terbaik yang harus kita dukung bersama. Oke, terima kasih Gus. Terima kasih banyak. Kita sebagai apa Gus di PCINU Gus? Saya wakil Rais Syariah. Wakil Rais Syariah PCINU Arab Saudi ya. Oke, terima kasih Gus. Kembali sama-sama. Oke Tribuners, tadi ya kita sudah mewawancarai dua utusan atau delegasi daripada PCNU dan PCINU yang akan menghadiri kegiatan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Mereka bersepakat
bagaimana supaya muktamar bisa sukses dilaksanakan dan menghasilkan juga hasil-hasil yang baik. Oke, Tribuners, mungkin itu live update bersama saya, reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama. Saya pamit undur diri. Halo, selamat pagi Tribuners, kembali lagi ke live update Tribun Lampung. Oke, saat ini kembali bersama saya, reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bandara Raden Intan 2 yang ada di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Nah, saat ini saya sedang memantau kedatangan para peserta-peserta Muktamar NU ke-34 yang rencananya akan digelar besok di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, untuk diketahui Tribuners, saat ini sudah disiagakan, ya, sudah standby puluhan bis, ya, yang terhitung saja ada 10 bis yang sudah disiapkan di depan Bandara Raden Intan 2. Nah, kita lihat ya, baik itu ada bus dari Puspa, kemudian juga ada Bagus Indah Trans yang ada tepat di hadapan saya ini, dan kita lihat itu ya, itu ada tulisan rombongan peserta acara Muktamar NU ke-34 di Lampung. Nah, saat ini sudah disiapkan 10 bus yang nantinya akan mengangkut para rombongan peserta Muktamar yang datang dari berbagai daerah menuju kota Bandar Lampung untuk melakukan registrasi di kampus Unila. Nah, kemudian Tribuners, tadi kami ya sempat berbincang-bincang dengan supir dan kenek bus. Mereka membenarkan bahwa bus ini disiapkan untuk menjemput rombongan-rombongan peserta Muktamar dari di luar dari Provinsi Lampung. Nah, kurang lebih ada 50 bus yang disiapkan, namun itu secara bergantian. Nah, saat ini disiapkan 10 bus yang akan langsung mengangkut rombongan Muktamar, dan rencananya mereka akan ditempatkan langsung, akan dihantarkan langsung, ada ke kampus Unila, ada juga yang ke kampus UIN, dan ada yang ke hotel ya, untuk melakukan registrasi peserta, persiapan registrasi peserta yang akan dilaksanakan di Unila hari ini sampai malam nanti. Sementara untuk keberangkatan ke Lampung Tengah terkonfirmasi tadi dikatakan akan berangkat pada Rabu ya, besok pukul 8 sampai selesai. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan Tribuners. Saya reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, ngeri Bray. Jalan Bray. Halo Tribuners, saya Dwi Saputra melanjutkan. Saat ini saya berada di terminal khusus di Bandara Raden Intan Lampung. Sejumlah personel aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Pas Pampres untuk melakukan gladi dalam persiapan kedatangan Presiden, Kementerian, dan pejabat lainnya
dalam rangka Muktamar NU yang ke-34 yang akan dilaksanakan pada besok hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Lihat, Berat melakukan gladi dari polisi militer. Arus, oke, ini bukan arus lalu lintas dari depan Ponpes sendiri. Kita lihat sudah mulai ramai tamu-tamu ataupun muktamirin yang sudah berdatangan dari Nusantara, dari seluruh penjuru Indonesia, sudah masuk dari pagi ke arena muktamar ini. Untuk sekedar diketahui, untuk jalur masuk ke Ponpes Darussaada ini merupakan sebenarnya akses alternatif apabila terjadi keramaian atau kemacetan di ruas utama lintas tengah Sumatera di Kecamatan Gunung Sugi di Kelurahan Seputijaya. Namun karena pelaksanaan ini, jalur ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum dan diutamakan untuk akses utama bagi kendaraan peserta atau muktamirin dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Oke, benar sini ya. Kita lihat suasana di gerbang utama Ponpes Darussaada, Kelurahan Putijaya, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Tampak beberapa
atau banyak kendaraan yang sudah berlalu lalang masuk dan keluar di pintu utama Ponpes Darusada ini. Apa itu Pak? Wis deko. Sana di perkeluar dulu sekarang. Oke Tribuners, mungkin ini dulu laporan dari arena utama Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Ponpes Darusada, Kelurahan Seputijaya, Kecamatan Gunung Sugi. Untuk selanjutnya perkembangan terkait Muktamar ini akan terus kami update di Tribun Lampung maupun Tribun News, akan terus kita update dan kita terus beritakan perkembangan dari kegiatan Muktamar yang rencananya akan dibuka besok. Oke Tribuners, selamat pagi dan salam Tribun Lampung. Sudah mulai berdatangan dari penjuru Indonesia yang sudah mulai berdatangan ke Ponpes Darusada ini. Oke, kita lihat. Karena semalam diguyur hujan, jadi beberapa areal di Ponpes Darusada ini tampak tergenang air atau becek, Tribuners. Namun tidak menyurutkan dari kegiatan Muktamar ini. Oke, kita lihat. Begitu juga dari pengamanan dari TNI Polri sudah sangat ketat, Tribuners, untuk masuk ke area Muktamar ini. Sejumlah banner juga tampak terpasang dari pintu gerbang Ponpes Darusada. Lihat, pengamanan juga sudah sangat maksimal, Tribuners, dari TNI dan Polri. Sudah standby di arena posko Ponpes Darusada. Tribuners, ada juga posko kesehatan, atau ada juga di sini masuk parkir VVIP untuk tamu undangan yang rencananya semua akan berdatangan mulai hari ini. Ambil di ujung sana saya. Nah, itu ada beberapa spot untuk bazar juga ada di areal Ponpes. Tribuners, dari TNI juga, Tribuners, sudah di standby atau ditempatkan di pos-pos pengamanan di areal Ponpes Darusada ini, Tribuners.
juga banner-banner dari Jawa Timur. Para peserta silih berganti berdatangan di GSG Unila, pemirsa Tribuners. Namun sampai pada saat ini belum adanya dan belum dibukanya registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, posisi tenda itu sudah penuh. Dengan segala hormat dan untuk menjaga protokol kesehatan kepada Bapak peserta yang belum sampai di kesehatan agar terlebih dahulu di luar tenda. Ini demi kebaikan bersama. Bapak Ibu sekalian, ya, memang udah kami paham, tapi kami mohon bantu karena ini soal protokol kesehatan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, kita menyongsong dunia yang seperti ini, makanya ya Allah. Orang tiba-tiba disuruh melawan dirinya sendiri. Hari begini tiba-tiba mengatakan Pak haram. Itu gimana kita itu? Yang rasional. Kalau kita itu bisa ya nggak apa-apa. Tapi Bang haram di saat manusia sudah nggak bisa lepas dari bank. Kenapa? Karena manusia sudah punya alat tukar namanya uang lah. Uang itu keluaran bank bukan keluaran KUD. Maka kalau kamu mengharamkan bank ya jangan pakai uang. Ini kan aneh, Kang. Sama dengan kiai nggak berani ngaramkan rokok karena santrinya menanam tembakau dan hukum dasar tembakau itu nggak halal, nggak haram, nggak ada hukumnya. Itu makanya kiai selalu mengatakan apa ya? Kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau saya ngerokok pusing kiai, haram. Nah kenapa kalau kamu nggak ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Lah karena apa? Karena ada 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Lah cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Akhirnya orang yang ngaramkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh kiai itu pikirannya panjang, nggak mau terus cekak-cekak itu udah bisa. Kembali ke uang emas, saya juga seneng. Tapi sekarang kembali ke uang emas itu juga masalah. 1 gram emas itu 600.000. Jadi koin kecilnya segini. Iya kalau beli produk besar, kalau produk kecil kangkung seikat 1.500. Nilai piye kilo-kilo. Itu kan dipikir orang kok gitu. Ini jadi baru.
Makanya itu biasa aja. Haji itu urusan agama. Tapi ketika Raja Salman itu menyambut tamunya Allah di Baitul Haram sana, kesulitan menampung para jamaah, beliau manggil Paris Hilton. Islam juga enggak, celananya miring-miring kayak segini, suruh menyambut tamunya Allah, bikin hotel namanya Hotel Hilton. Dari dunia baru, tapi udah nggak protes. Ayo di sana itu mestinya kan semua cita-citanya minum zam-zam. Tapi siapa tahu capek minum zam-zam, maka kemudian para raja di Saudi memanggil Coca-Cola, memanggil Pepsi untuk jualan di situ. Semua orang mimpi ke sana itu makan daging unta, tapi siapa tahu lelah makan daging unta, maka panggil McD sama KFC, itu biasa aja. Jadi dunia baru. Dunia di mana Rasulullah sudah pernah menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairannya nakiroh, makanya khairan itu karena nakiroh, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan itu nggak mungkin sempurna kalau punya manusia, hanya Allah yang sempurna. Makanya kalau manusia itu baik pasti karena kesempurnaan bersama baik yang lain. Contoh ini kan paling baik itu pengajian ini yang baik. Yang paling baik ya pasti saya loh Kiai. Pasti ini orangnya kalau berbicara di forum ini baik. Siapa yang paling baik? Ini saya sama Kiai Misbah. Kiai Misbah sebaikan saya, yang pegang mic saya. Lihat. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik, nggak bisa. Karena saya kelihatan baik di sini karena diundang oleh panitia Muktamar. Kiai Imam Aziz undang saya untuk pengajian di sini, sehingga saya nampak baik di sini. Kalau nggak diundang Kiai Imam Aziz, ya saya nggak kelihatan baik di sini. Lah kalau udah gitu baik saya apa Kiai Imam Aziz? Ya udah ribut kata Kiai Imam, baik saya. Kalau saya nggak undang itu nggak kelihatan di situ. Tapi Kiai kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Tadi ketika saya disebut aja belum datang udah kelihatan nggak bagus kan? Kalau udah gitu udah ribut, apalagi kalau sampean ikut-ikutan, kami jadi baik karena pengajian jadi karena kami Kiai nggak bisa, karena kami datang. Coba kalau kami nggak datang Kiai bukan pengajian, apa cek sound, nggak bisa berdiri sendiri. Terus sekarang misalnya tiba-tiba baik karena saya yang masang terop Kiai lah, kalau nggak ada ya sampai kehujanan. Apalagi kalau tukang soundnya ngeyel, baik karena kami menyalakan sound. Coba kalau soundnya tak matikan bubar pengajiannya gitu. Nggak ada habisnya. Makanya baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya masuk surga yang baik itu adalah surganya nggak bisa sendiri-sendiri, semua rombongan. Makanya nggak ada masuk surga itu sendiri-sendiri. Makanya setelah Rabi'atan Mardiyah fathuli fi ibadah masuklah dalam hamba-hambaku. Lah kita itu pengen masuk ke rombongan hamba-hamba itu. Termasuk ikut Nahdlatul Ulama karena ikut rombongannya ulama. Kalau datang ngemper juga nggak apa-apa, yang penting masuk rombongan. Inilah. Nah, ini kan konsep-konsep yang baku yang sebenarnya udah mulai diajarkan. Cuman sekarang orang ini lupa. Karena apa? Ada korban black market, ada pasar gelap agama, black market religion ini. Gitu. Apalagi ketika Amerika ngeramal ada clash civilization yang dilakukan oleh Samuel Huntington. Arab sama Amerika sama Cina akan perang agama. Semua orang yang nggak punya jangkar agama investasi. Nah itulah black market lain di situ. Ternyata Cina sama Arab perangnya bukan perang agama, perang produktivitas. Karena Cina sejarah agamanya udah cukup tua. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi biasa dari dulu. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kalau terlalu berkuasa di dalam tradisi Cina dinaiki suruh bokong dobrak sampai Tuhan yang mengungsi. Itu kan salah jadi. Udah melewati fase-fase gede. Makanya jangan mundur. Tiba sekarang mundur. Khilafahnya siapa sekarang? Oh oke. Artinya Amen.
Sudah? Oh belum? Oh awalnya? Akhirnya yang mana? Ayo, yang benar, yang benar. Cucian itu, sholawat. Ini bisa dijual nih. Siapa sih yang mau kamu jual lah? Ya, mulai. Dan sekarang sedang hiburan bersama Gus Muafik ya. Dan kita coba melihat suasana yang ada di bazar ini. Ada apa saja di sini? Mari kita mulai nih. Ini ada ya, bazar yang pertama itu ada kerajinan khas daerah. Ini ada berupa tapis dan dagangan-dagangan lainnya. Ini dari Dekranasda, ada dagangan peci dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu ada baju anak-anak, baju-baju khas NU. Nah, ini ada dagangannya, baju-baju khas NU bertuliskan seperti ini ya, bertuliskan gambar NU. Itu ada, nah ini ada stok. Ini jadi seperti ini ya, dengan berbagai macam dagangan dan sejumlah pengunjung yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Tampak seragamnya khas sekali, berwarna hijau dan bertuliskan lambang-lambang NU. Jadi cukup ramai, mungkin karena ini sudah lumayan sore jadi tidak sebegitu ramai ketika pembukaan atau tadi. Nah, di sini ada pameran sejarah Nahdlatul Ulama dan berisi tentang buku-buku ya. Masih tentang buku-buku. Dan di sini ada foto salah satu. Dan di sini juga ada buku-buku tentang Nahdlatul Ulama. Ada buku dari bukunya khas Nahdlatul Ulama, PKB, Kritik dan Harapan,
NU, juga ada buku-buku lainnya. Mungkin kita bisa lanjut ke stand-stand yang lain. Nah di area ini juga disediakan musola atau tempat ibadah ya. Juga ada musola yang memang sudah dipersiapkan oleh panitia. Nah, kita lihat di sebelah sini ada kiri kanan, ada stand dari pemerintah kota, ada stand dari swasta. Nah, kita coba keliling ya Tribuners ya. Nah. Ini juga ada stand dari partai juga ada. Ini dari juga Lampung ya. Ada bazar juga. NU, ada bazar kerajinan tangan, ada bazar batik, dan oleh-oleh khas lainnya. Nah, di sini juga ada bazar milik pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Kita lihat di sini ada bazar dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan di depan masih dalam suasana tausiah yang dilaksanakan yang diisi oleh Gus Muafik ya. Jadi mungkin demikian Tribuners untuk live Facebook kali ini. Sampai jumpa di live Facebook selanjutnya tentang Muktamar NU yang ke-34 di Lampung bersama saya Huri Agusto. Bahwa pada siang hari ini kita bisa mengadakan konferensi ya, yang tadi juga disampaikan Mas Yudi bahwa belakangan ini agak ya kesibukan meningkat Pak. Ya ini perlu juga saya sampaikan bahwa Muktamar NU yang ke-34 ini diselenggarakan di Lampung memang cukup unik ini ya. Ini juga mungkin perlu disampaikan itu. Unik karena apa? Karena di era yang unik juga, pandemi. Jadi semula muktamar diputuskan ketika Kombes bahwa muktamar akan diselenggarakan pada tahun 2020, Oktober 2020. Tapi karena ada pandemi maka diundur menjadi Oktober 2021. Kemudian ternyata waktu itu juga tadi yang agak ganjeng rame-rame itu kan masalah ketika pandemi, panitia agak bimbang juga waktu itu ada dimajukan menjadi tanggal 17, 18, 19. Tapi ternyata pemerintah juga mengumumkan bahwa tidak jadi memperlakukan PPKM level 3, maka kembali ke tanggal 23, 24, 25. Ketika 23, 24, 25 sudah akan berjalan, ternyata dimajukan lagi menjadi 22, 23 dan ada 24 penutupan pagi. Itu juga nawar-nawar gitu. Jadi agak unik dari sisi waktu saja. Karena apa? Karena memang ini juga sepanjang saya hidup ada pandemi COVID ini juga baru pertama, sehingga juga responnya juga ada dinamika tersendiri. Jadi ini juga insya Allah sudah selesai teratasi dan kita sepakat bahwa muktamar besok tanggal 22 Desember sampai dengan 23 dan penutupan nanti sekaligus peresmian masjid di UIN insya Allah sekaligus sholat Jumat, penutupannya Jumat pagi. Nah, muktamar sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yai Soleh Bajuri bahwa tema-temanya tadi ada diselenggarakan di beberapa titik gitu ya, di Lampung, ada di Ponpes Darus Saadah, ada di kampus UIN Latin Intan, ada di kampus Unila,
dan juga ada di kampus Malahayati. Ini tempat-tempatnya. Kemudian temanya ini juga penting ya, tema muktamar kali ini menuju 1 abad NU itu adalah kemandirian, ya kemandirian warga untuk menuju perdamaian dunia. Ini penting saya sampaikan karena tema ini tentu muktamar kan nggak akan keluar dari itu. Jadi apapun nanti rekomendasinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yai Soleh ini kan rekomendasinya harus memberikan guidance, ya, memberikan pegangan untuk warga. Ke depan mungkin NU banyak capaian-capaian, ya kan? Satu contoh, warga NU itu masalah hubungan negara dan agama itu sudah selesai. Demokrasi juga selesai. Hubungan antar beragama warga NU juga relatif sudah selesai. Bagaimana kita bersikap dengan saudara-saudara yang berbeda agama itu sudah selesai. Kemudian dari sisi politik juga demokrasi juga NU relatif sudah selesai. Ya, jadi ke depan ini justru nanti kemandirian. Bagaimana warga NU menjadi warga bangsa yang mandiri untuk menyongsong usia abad kedua. Ini kan NU dilahirkan pada Januari tahun 2026. Nah, ini sekarang udah Desember 2021, jadi tinggal berapa tahun lagi, ya kan? Tinggal berapa tahun, ini menyongsong 1 abad ini, maka yang menjadi agenda atau tema besar itu adalah 1 abad menuju kemandirian untuk kemandirian ya, menciptakan kemandirian, melahirkan kemandirian untuk menuju perdamaian. Nah, nanti ini yang rondon ini ya, yang perlu saya sampaikan rondon acaranya itu besok insya Allah ya, muktamar ini akan dibuka oleh Presiden. Ada di Pondok Darussaada pagi hari. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan yang lain ada plenum, ada beberapa plenum nanti ya, ada diselenggarakan di UIN, ada diselenggarakan di Unila, ada diselenggarakan di Malahayati, tapi juga ada Baksul Masail yang diselenggarakan di Darussaada. Jadi di 4 titik inilah kita sepakat. Jadi insya Allah sudah tidak ada perbedaan masalah tempat-tempat itu. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa hari ini, mungkin mulai hari ini atau besok itu sudah ada pameran-pameran atau bazar ya di Lampung itu di Bayhali, kemudian di spot center kemudian di Enggal. Jadi silakan, ini tadinya memang tujuannya bukan hanya sekedar untuk memecah masa yang datang, tapi juga sekaligus ini mempromosikan Lampung. Lampung punya produk kopi, punya produk pisang, mungkin produk-produk yang lain, mungkin oleh-oleh, mungkin kain tapis atau kopiah yang Lampung, ya kan? Jadi ini semua nanti akan ada di bazar-bazar itu. Masalah kedatangan tamu ini itu juga sudah beberapa proses. Insya Allah hari ini puncaknya. Puncak kedatangan tamu dari berbagai daerah, ada yang lewat darat, ya kan? Ada ya darat kalau dari Jawa tentu nyebrang kan. Kemudian juga ada beberapa penerbangan yang memang disewa, ya kan? Pesawatnya di charter gitu dari Indonesia Timur. Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Hendra Saputra berada di Gedung Geraha Bintang mengadakan konferensi pers oleh Bapak Kiai Haji Abdul Sirot ya, yang sudah sampai pada hari ini. Kiai Haji Abdul Sirot ya, Tribuners. Konferensi pers akan segera dilaksanakan di Gedung Geraha Bintang, Tribuners. Oke, ya jatuh surat.
Mengumpulkan ini Pak. Kita akan melakukan konferensi pers ya. Rakor kami sempat dulu kita ingin mendengarkan fatwa-fatwa dari beliau untuk kita semuanya, kemudian menjadi motivasi buat kita semuanya yang sedang memimpin kita. Saya persilakan Pak Sekretariat lagi pada Pak Lukman ya untuk mengatur acara selanjutnya. Saya persilakan. Selamat datang kami aturkan kepada Romo Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Bapak Ibu sekalian, untuk agenda kita siang hari ini kita lanjutkan. Jadi Ketua Umum izin kami laporkan terlebih dahulu bahwa rapat koordinasi nasional LPTN ini menyambut utama sekaligus juga tadi sudah dilaporkan oleh Ketua LPTN Profesor Muhammad Nasir terkait dengan capaian-capaian yang selama ini sudah dikerjakan oleh LPTN dan tadi juga kami sudah laporkan ke Sehingga masih akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi ya, Tribuners. Ini kami berharap kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan hal-hal strategis baik terkait dengan capaian yang sudah kami kerjakan, terutama dalam hal ini Pak Gubernur izin kami laporkan bahwa di tahun 2015 terdahulu setelah kami coba tentu telah memberikan amanah kepada LPTN untuk melakukan pembinaan terhadap kampus-kampus itu, dan alhamdulillah dari 98 kampus seluruh Indonesia sekarang di tahun 2021 di penghujung masa khidmat LPTN ini telah berkembang menjadi 283 kampus seluruh Indonesia. Tentu ini capaian yang menggembirakan sekaligus hal yang sangat-sangat penting yang kami harapkan ke depannya mendapatkan estafet daripada kepengurusan yang akan datang. Karena itu tentunya pada siang hari ini kami ingin mendengarkan arahan sekaligus perintah penting. Nah, ini terutama bimbingan terkait menyambut 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nah, kepada beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wa nadhar. Ya saya hormati, saya banggakan Ketua LPTNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nasir
25 malam, supaya kita banggakan ranking 4 seluruh Jawa Timur, ranking 3 seluruh Jawa Timur. Nasional ini 40. Mas Moderator, Mas Lukman, Bapak-bapak pengurus dan PTNU dan para rektor umum atau kepala sekolah tinggi, para perguruan tinggi, ahli sunnah yang punya kepribadian, punya jati diri, yang punya prinsip, yang tidak mudah luntur, tidak mudah goyah, baik itu oleh rayuan maupun oleh ancaman. Itulah kader yang dilahirkan oleh pesantren. Dan pesantren telah berhasil pula mengangkat kualitas nasionalisme kita. Bahasa Indonesia. Pesantren tidak butuh nama, malah namanya pakai nama desanya. Tebuireng, Jombang, Saran, Triboyo, Roso, Buntet, Babakan, Rumkan. Tidak usah disebut Roboto Toribin, Bahir Ulum, Mambal Ma'arif, tidak usah. Yang penting desanya terkenal. Itu berarti menunjukkan betapa kiai-kiai sangat nasionalis, sangat mencintai tanah air. Malah belakangan saat yang belakangan lahir namanya yang dikumpulkan. Kalau kiai-kiai dulu nggak penting nama pesantren terkenal, yang penting nama desanya. Sehingga nama desa terkenal, nama pesantren tidak terkenal. Ayo siapa yang tahu nama pesantren biar apa? Ayo siapa tahu? Saya tahu Pak. As-Salafiyah Syafi'iyah. As-Salafiyah Syafi'iyah. Ayo bergoyang. Nggak ada tahu. Ijazah tadiin. Memang tidak apa-apa. Oleh para kiai nggak peduli. Namanya nggak terkenal. Yang penting nama desa terangkat. Terkenal di mana-mana. Itulah dalil atau bukti bahwa kiai sangat nasionalis. Di dalam pesantren ada 4 metode yang ditetapkan dan dijalankan oleh para kiai. Pertama, manhaj ta'lim, transfer knowledge. Bagaimana kiai mengajarkan ilmunya 24 jam kepada para santrinya. Seperti Nabi Muhammad SAW mendidik mengajar para sahabatnya 24 jam. Hasil dari didikan Nabi Muhammad itu, pelajaran Muhammad itu yang kita sebut sunnah. Itu hasil dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, baik sabda, perkataan, sikap, tindakan, perilaku. Jadi namanya sunnah nabawiyah. Itu hasil dari pemberian Nabi kepada para sahabatnya. Nah di pesantren jangan dikira tidak ada ilmu. Pesantren banyak sekali ilmu pengetahuan luar biasa. Yang kalau kita terapkan sekarang sangat relevan. Apa itu? Contoh Fatul Min, kitab yang sebelumnya 30 kan dokter banget. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayati marratan fi kulli 'am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghayra muslim bil it'ami wal ihsa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratil qabri. Fatul Min, kitab yang ditulis oleh ulama tua abad pertengahan, namanya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Coba kalau kita artikan masih relevan ya era sekarang. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah minimal sekali dalam 1 tahun dilaksanakan. Jihad nomor 1, jihad yang utama adalah itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang benar, iman yang berdasarkan ilmu pengetahuan dari intelektual maupun rasional. Itu nomor 1. Jihad nomor 1 mengajak masyarakat beriman kepada Allah. Nomor 2, iqamatu syari'atillah, menjalankan perintah Allah, mengajak masyarakat sholat, puasa Ramadan, zakat, umroh, haji, sedekah, gotong royong, ta'awun, rukun, dan seterusnya ajaran Islam. Itu jihad. Nomor 3, bila perlu, bila terpaksa, wal qitalu fi sabilillah, untuk mempertahankan hak kita,
wujud kepribadian kita bila perlu angkat senjata kalau kita terancam. Yang terakhir, wadah mudharril maksumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, musliman kana aw ghairu muslim. Baik itu muslim maupun non-muslim, masyarakat yang baik-baik harus mendapatkan perlindungan. Itu kita fatwa ini, Pak. Luar biasa kan? Seperti kita modern. Warga masyarakat yang baik-baik, yang bukan pelaku kejahatan, pelaku kriminal, muslim atau non-muslim harus hidup di tengah-tengah masyarakat Islam dengan nyaman, tentram, damai, aman. Bila kami pemerintah menyediakan pangan yang cukup, barisan pakaian yang cukup, barisan tempat tinggal yang cukup, kota berjawab, batu-batu terjangkau, wajib tabrik dan biaya pengobatan kesehatan. Ini jihad dalam versi kita fatwa ini. Kalau kita lakukan atau kalau kita baca di era sekarang ini dan kita implementasikan di era sekarang ini, masih sangat relevan dan sangat-sangat bermanfaat walaupun kita bunuh ini. Ini budaya kita bunuh budaya kita harus kita jaga. Oleh karena itu jangan dikira pesantren tidak ada khazanah ilmiah, sangat-sangat penuh dengan ajaran-ajaran yang masih relevan di era sekarang ini. Nah, misalnya ada manhajul ta'lim. Yang kedua, misalnya ada manhajul tadris, mengamalkan pelajarannya, mengamalkan ilmunya, bukan hanya teori tapi juga praktekkan. Oleh karena itu, sangat ditekankan para santri sholat berjamaah, baca Quran bareng, zikir bersama, itu dalam rangka latihan mendidik agar mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, manhajul ta'lim, disiplin waktu, disiplin sholat berjamaah, tidak boleh keluar dari pesantren kalau sudah jam 9 malam, kalau melanggar ada sanksi. Ini semua dalam rangka ta'lim agar pesantren menjadi ta'limin yang disiplin. Yang terakhir, manhajul tarbiyah ar-ruhaniyah, riyadhah qalbiyah, santri dibimbing oleh kiainya agar mempunyai hati yang jernih, jiwa yang bersih, berakhlak mulia, bermoral, berkarakter. Istafir qalbak al-birru man yaqulbu wa ithma haka fi nafsik. Tanyakan kepada hatimu sendiri, kebaikan kalau hatimu tenang, kejahatan kalau hatimu rusak. Tapi ini hati yang sehat, mendapatkan khawatir, limpahan ilmination. Ada 4 macam ilmination: khawatir ilahiyah, khawatir malamutiyah, khawatir nafsaniyah, dan khawatir syaitaniyah. Ini dibahas di pesantren bagaimana santri mempunyai kepribadian, karakter jujur, amanah, sampai juga punya jiwa yang sabar, tegar, percaya diri. Maksudnya apa saya bicara pesantren? Maksudnya Universitas NU walaupun sudah perguruan tinggi, tapi harus punya tipologi santri, harus punya meizah khosais santri. Harus kita punya perbedaan antara umum dengan yang bukan umum. Umum harus punya akhlak santri, karakter santri. Itulah metode yang di pesantren itu yang sudah mapan para kiai yang diajarkan kepada para santri, sehingga ketakwaan, sikap hati, sikap moral harus dibina oleh dalam pesantren. Contoh. Nabi Adam, kakek kita Nabi Adam, diberi ilmu oleh Allah, pintar, cerdas. Kalau sekarang nggak ada profesor doktor Nabi Adam. Wa'alama Adam al-asma'a kullaha. Semua ilmu diberikan kepada Adam. Tapi ilmu saja belum menjamin keselamatan manusia. Adam tergoda oleh iblis dan istrinya memakan buah-buah yang dilarang. Pada semua halal kecuali satu, semua halal kecuali satu yang halal. Melanggar. Pada sebelumnya profesor doktor sudah profesor doktor Adam itu. Wa'alama Adam al-asma'a, semua ilmu diberikan kepada Adam, kepada Allah. Melanggar. Coba melanggar. Baru punya ilmu yang cukup. Beliau akhirnya diusir dari surga ratusan ribu tahun. Adam jatuh di India, Hawa jatuh di Jeddah. Jeddah enak sebenarnya maknanya Jeddah, kota Jeddah. Ratusan ribu tahun belum bisa
berusaha kemaslahatan dari awal, selama itu beliau bertemu kepada Allah belum diterima kecuali setelah mendapatkan hidayah. Hatinya sudah bersih, hatinya sudah jernih. Fatalaqqa Adam min Rabbihi kalimatin fatabaha. Setelah Adam mendapatkan kalimat dari Allah, hidayah sudah, hatinya bersih, jiwanya bersih, baru taubat yang diterima. Jadi ilmu pengetahuan belum menjamin keselamatan kita semuanya. Intelektual saja belum menjamin kebahagiaan kita. Harus ada hadatul Rabbi, harus ada hidayah, illumination dari Allah, dan gairah dari illumination. Yang maksud dari Allah, cahaya Allah itu namanya khawatir ilahiyah atau hidayah. Oleh karena itu sekali lagi jaga akhlak, bangun akhlak, bangun moral di umum ini. Bukan hanya ilmu pengetahuan, di samping meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, juga jangan lupa karakter moral akhlak di kudu harus kita bangun sebaik-baiknya. Menghadapi kemajuan era sekarang, kudu tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh kita ketinggalan dengan majunya ilmu pengetahuan sekarang ini. Apa IT atau medsos, YouTube, Google, harus kita kuasai, bahkan justru harus kita yang mengisi konten-kontennya. Kalau tidak, maka kita akan dibuat-buat oleh mereka, oleh orang lain. Ini banyak sekali orang yang tidak senang, tidak suka dengan kita. Bagaimana cara satu menjauhkan kita dari kiai? Bagaimana caranya warga NU jauh dari kiai? Lama-lama benci kiai, lama-lama musuh kiai. Ada mereka yang sedang berusaha seperti ini. Bagaimana menjadikan masyarakat Islam sekuler, liberal, tidak lagi terikat dengan nilai-nilai yang sudah kita warisi dari leluhur kita. Bagaimana kita jauh dari kitab kuning, kutub-kutub, dua macam kitab kuning, gak artinya. Lama-lama benci, lama-lama musuh kitab kuning, musuh ulama yang berpegang pada kitab kuning, kutub-kutub, maksudnya kitab kuning. Ini gerakan-gerakan mereka sedikit demi sedikit mempengaruhi kita semuanya. Bagaimana mereka mengusahakan agar NU meninggalkan tradisinya, meninggalkan tahlilan, meninggalkan ziarah kubur, haul, tawassul, sudah tidak lagi simpati pada itu semuanya, sudah tidak menganggap penting acara-acara itu. Itu juga gerakan mereka bagaimana kita meninggalkan tradisi itu. Bagaimana NU meninggalkan simbol-simbol. Simbol, saya tahu simbol itu ada artinya. Tidak mengalami kualitas tidak, tapi simbol yang sudah bertahankan. Masih ada gedungnya, di mimbar ada tongkatnya, itu simbol. Pakai peci, kalau sholat pakai sarung, pasti itu. Kalau ada orang sholat di jamaah peci dan sarung, pasti itu. Kalau kita yang bukan. Saya tahu peci gak ada artinya. Belum tentu kalau peci itu sholatnya khusyuk, belum tentu. Siapa tahu tidak pakai peci malah khusyuk. Tahu, tapi peci simbol kita, sarung simbol kita, tahlilan simbol kita, cium tangan Habib, walaupun Habib ada pernah Habib, cium tangan Habaib, cium tangan Kiai simbol kita. Ada Habib datang, orang pada salam minta, itu Kiai datang, semua harus cium tangan, itu simbol itu. Saya tahu gak ada apa-apa simbol itu, arti kualitas ya. Dan arti dari sisi politik, gak ada apa-apa simbol, itu cuma simbol. Tapi harus kita pertahankan. Gedung apa saja, gedung masjid, tongkat di khutbah, di mimbar-mimbar, apa artinya? Kapal-kapal tongkat adalah suatu banyak kualitas, tapi itu simbol kita. Oleh karena itu, mari kita jaga salawat hadoriyah, salawat syiariyah, salawat ismaiyah. Masyarakat harus kita jaga. Yang namanya orang intelek bukan hanya yang duduk di universitas di Istana Gading, Menara Gading. Ada namanya intelek al-ma'in besarnya. Al-ma'in harus turun di tengah masyarakat. Bisa membawa masyarakat, mempengaruhi masyarakat, mengarahkan masyarakat menjadi cerdas, jadi tersahkan masyarakat kita. Itu intelek. Bukan hanya guru besar yang mengajar rutin, tapi tidak peduli dengan keadaannya, itu masih kurang sempurna intelektualitasnya. Sekali lagi,
bukan politik praktis, bobot politik. Saya ketua PBNU setiap ada pilpres, pilgub, pilwal, pas berdatang ke kantor PBNU. Kenapanya? Kalau saya berapa? Bukan siapa-siapa saya ini. Ketua PBNU, tidak ada apa-apanya. Tapi mereka datang berarti menganggap NU punya bobot politis. Saya tidak akan memulai apa-apa beda. Semua datangkan ke PBB, calon bupati, calon kota, calon DPR, calon menteri, calon kiai jadi menteri datang. Kenapa sih NU tidak ada apa-apa pada? Artinya NU punya bobot politis. Karena apa? Karena NU merupakan jawabannya istimewanya. Jadi kita punya sosial capital, kita punya dampak politis. Padahal kita bukan partai politik, orang politik. Saya nggak ngerti politik pada, saya nggak ngerti politik ada apa-apa. Tapi kenapa orang pada datang mengaku bahwa NU punya bobot politis? Apalagi masalah agama. Kalau agama kita harus yakin. Nah, musyawarah, nah, musyawarah. Cara beragama benar dan cara itu juga. Nah, musyawarah. على طريق الصراط على طريق الحق NU yang memiliki otoritas agama yang benar terjadi itu dalam masalah agama hanya NU yang punya otoritas kebenaran asal jamaah ini. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan pendidikan untuk masa depan anak cucu kita. Kalau kita sekarang alhamdulillah yakin NU kita tidak akan luntur, tapi anak cucu kita dengan tantangan zaman yang sangat luar biasa, liberalisasi, sekulerisasi, ada kesempatan, radikalisme, itu semua tantangan dari anak cucu kita. Makanya kalau nggak pakai garis, kurang Islam. Saya menghargai anak pesantren hilang, liburan saja 2 mingguan, saya menghargai bagus itu. Tapi jangan sampai keluar pesantren 2 minggu menyalahkan kiai-kiai yang alim. Dia merasa keluar pesantren bersama Islam, langsung kalau garis, langsung balik selalu buang garis katanya. Kalau orang selama saya cindera, jebot langsung dipelihara panjang supaya kalau Islam, yang nggak jebotnya kurang Islam, saya kurang Islam. Ini musibah atau fitnah di zaman, fitnah zaman sekarang itu menarik sekali Pak. Bagaimana baik kita yang menarik, bagi apa program kota menarik. Jadi ini di kota itu ada orang sudah punya status, sudah punya jabatan, direktur, kaya, makan sudah terhormat kan. Tinggal satu lagi yang kurang, ingin dianggap orang soleh, ingin mendapatkan pengakuan dari orang bersoleh. Kaya sudah, jabatan sudah, status sosial sudah, tinggal satu lagi, ingin dianggap orang agamanya kuat. Maka langsung dianggap jenggot, asal tasbih di sepion mobil, gak usah jalan kemana-mana, Quran kecil di bawah, baru tak bisa baca baca, baru bawahnya bukan. Ini artinya apa? Saking hanya dia ingin sekali formalitas dengan reforma keislamannya. Maka itu fitnah bahasa zaman, fitnah kabirah, very danger, very khatar. Ini fitnah paling bahaya. Kenapa? Kalau menghadapi orang yang bersisa gampang, bersisa atau orang muslim kok gampang, ini ada kelompok ya kelihatannya kekoknya, kelihatannya paling Islam, paling dekat dengan Tuhan, padahal mereka itu membawa fitnah untuk ketika masyarakat. Membawa menyebarkan fitnah yang sangat berat, yang sangat besar di tengah masyarakat dengan formalitas-formalitas seperti tadi. Adanya ISIS, Al-Qaeda, Ansar Daulah, Ansar Tauhid, itu merupakan semua HTI, FPI juga, itu merupakan gerakan-gerakan yang menyebar fitnah di antara umat Islam ini. Bukan itu Islam sebenarnya, bukan cara itu pembangkitan Islam, bukan seperti itu pejuang Islam. Itulah mereka, tapi banyak sekali yang terpengaruh generasi muda, masalah perkotaan dan terpengaruh itu. Kenapa itu tadi ingin segera statusnya naik menjadi persoalan tadi. Nah, kita punya prinsip, kita punya mabadi yang tidak boleh tergeser, yaitu kita punya khabar untuk doktoral. Kita kembali pada kitab-kitab kata bahasa kalau Imam As-Salihun, Imam Syafi'i, Imam Nawawi,
dulu yang dulu berapa juga sekarang 200, dan dari 90 jadi 283, ini lompatan luar biasa. Yang paling berjasa di mana sih? Paling berjasa. Dan yang paling berkeringat, yang paling berdarah-darah, makasih Pak Hanif dari Afifi yang paling kalau saya cuma apalah laporan itu aja. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan berrahmat Allah. Selama kita bersama, selama kita solid, selama kita bergandeng tangan, ta'awun 'alal birri wat taqwa, rahmat Allah, barakallahu fikum kepada kita semua. Begitu kita sendiri-sendiri, begitu kita bersama konflik, dimulailah di situ jauh dari Allah, jauh dari barokah, apalagi sampai menimbulkan fitnah di antara kita semua. Syukur wa tuntum fil khairi wa najah. Terima kasih atas perjuangannya dalam membesarkan dulu. Jazakallahu khairan jazaa, barakallahu fi hayatikum fi mamatikum fi qudwatikum a'malikum. Semua rangkaian yang berkah dari Allah dalam rangka membesarkan usaha terbuka. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners. Terima kasih kami haturkan Kiai atas tambahan ilmu dan bimbingannya. Seperti kita tahu, Ketua Umum PBNU Kemudian Tribuners terkait apa sambutan dari Kiai Haji Abdul Sirot. Selamat siang, selamat bertugas kembali Tribuners. Beliau punya pesantren juga, warisan abahnya. Pesantrennya cukup. Ya, Tribuners. Sekarang Madura. Tapi beliau tinggal hariannya di situ Bondowoso, itu di kapal putih. Jadi kalau istilahnya di sana itu Madura swasta, situ Bondowoso itu Madura swasta. Asli, Madura daratan. Alhamdulillah. Ya, jadi ini Madura overseas. Overseas. Kita masker pun dia bingung ya. Nah, jadi sekali lagi Gus, sedikit tadi saya kasih pengantar bahwa Gus Yahya ini mempersiapkan diri dengan baik dan dipersiapkan oleh Gus Dur. Saya menjadi salah satu saksi. Nah, nanti Gus sebentar lagi saya persilakan jenengan, tapi ada yang menarik. Tulisannya Syafiq Ali di Facebooknya itu keren banget. Nah, ini dia kemarin ya, kemarin ya, apik banget. Jadi mau tak tak kamu nggak? Kirimin lagi, mau tak bacakan. Ini saya ini pengagumnya Syafiq. Seneng dulu Syafiq. Pikiran-pikirannya nakal, tapi dia pokoknya intinya beginilah. Dia berharap betul ya Kiai Said ini punya kesadaran untuk tidak meneruskan penjauhan seperti yang disampaikan harapan semua orang. Ya, itu enggak, ini Syafiq, mengutip Syafiq tapi versi saya. Jadi menarik ya, karena menarik banget maka saya mulai dari situ. Setelah itu nanti kita akan teruskan. Coba kirim mana ada Mas? Udah. Dendi. Nah, ini jadi dia ini apa ya? Angel lah sampai teko kene ku wangel banget. Jadi dia perlu proses, perlu ini sampai dia nulis begini. Aku masih berharap Kiai Said Kak Haji seperti yang sering beliau sampaikan dulu. Beliau sudah sepuh, sulit membayangkan beliau masih bisa menggerakkan organisasi agar lebih dinamis. Berkunjung ke sana sini, memimpin rapat, mengambil keputusan yang tepat dan seterusnya. Keputusan maju kembali sepertinya lebih mewakili kepentingan orang-orang sekitarnya ketimbang beliau sendiri. Buatku akan menggembirakan kalau beliau mandek pandito, mandek pandito, layaknya guru bangsa, menjadi sesepuh warga Nahdien
tempat kami mengaji, sowan meminta wejangan. Tantangan NU ke depan akan makin besar seiring lahirnya generasi baru yang lebih terbuka dan egalitarian, serta munculnya zaman baru yang belum sepenuhnya terbayarkan. Sosok yang lebih muda seperti Mas Yahya akan lebih mampu menavigasi organisasi yang beranggotakan puluhan juta ini. Ia produk pesantren, mengenyam kampus, juga pernah menghabiskan waktu 1 tahun lebih di Mekah. Bahasa Arab Inggrisnya baik, memahami dinamika dunia Arab dan Barat sama baiknya, nyambung dengan anak-anak muda, dan bisa memahami paradigma para sesepuh orang tua kita. Dan ia punya mimpi besar mendorong kebangkitan NU kedua setelah kelahirannya 1926 pasca runtuhnya Turki Utsmani. Bukan hanya untuk kebaikan segenap warga Nahdliyin sendiri, tetapi juga demi kebaikan Indonesia dan dunia, khususnya dunia muslim. Saya langsung kayak turun gimana harus sekali saya makanya itu tak bacakan dulu, jadi saya iya, makanya wapi api Pak, gede lagi tulisan sapi. Infus Mikras. Kan orasi singkat. Oh iya. Oh iya, wis mari ku tak cek golek dhewe lek diwacana kabeh arek gak golek. Jadi dia di Facebooknya itu ya. Iya, nanti tolong nanti dicari. Nah Gus, ini sekedar pengantar aja Gus untuk teman-teman ini. Selamat datang ya, terima kasih waktunya teman-teman wartawan dari Bandar Lampung. Matur nuwun sangat. Kita bangga bisa berada di tengah-tengah panjenengan. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan kepada Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, syukur sahabat saya muslim, para teman-teman wartawan dari Jakarta maupun dari Lampung yang saya hormati. Saya harus cerita sampai atas mana ini. Ya. Misteri itu aja. Ya, boleh. Gantian saya. Aduh, sudah negatif saja. Jadi karena kita ini cuma mau ngopi bareng aja, santai-santai. Ya, mungkin ya harus saya bicara terlalu serius. Kita harus semua saya sampaikan. Karena kalau semua pikirkan saya sampaikan, kita bisa berwaktu berjam-jam. Saya ini sudah sejak 2011 ini menjalankan strategi untuk mentransformasikan Ansor bersama sahabat Rasul. Setelah dia terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres Surabaya, salah satu komponen dari desain strategi itu adalah pelatihan reguler. Di dalam pelatihan reguler itu, saya juga desain pelatihan. Dan ada satu NU dan peradaban. Dan selama ini pada setiap pelatihan kader nasional dan kursus Banser pimpinan selalu saya sendirian menyampaikan
menyampaikan materi itu. Mungkin sekarang sudah, kalau tidak salah, 13 kali dalam waktu 10 tahun dari PKN dan sebagainya. Biasanya saya butuh waktu sekitar 5-6 jam. Desain dari materi itu adalah untuk mengingatkan kepada kader-kader Ansor tentang mandat mereka di dalam ber-NU. Ber-NU itu mandatnya mandat apa? Karena tidak boleh NU ini hanya dipahami sebagai identitas kelompok. Tidak boleh NU ini hanya dipahami sebagai batas antara kami dengan mereka. NU harus dipahami sebagai cita-cita, dan cita-cita itu adalah cita-cita peradaban. Dengan menginternalisasi wawasan tentang cita-cita peradaban itulah kemudian sahabat-sahabat Ansor, saya kira semua orang bisa menyaksikan hasilnya sampai sekarang. Sahabat-sahabat Ansor itu mengalami transformasi mentalitas yang tadinya mentalitasnya cenderung mentalitas untuk mempertahankan identitas saja, menjadi mentalitas untuk bergerak menuju ke suatu arah. Ini satu hal yang sangat berbeda. Kalau hanya memahami NU sebagai identitas saja, maka yang dilakukan adalah jalan di tempat dan hanya kesiagaan untuk melawan jika diserang. Tetapi tidak ada elan untuk mengejar suatu tujuan tertentu di masa depan. Nah, ini penting sekali untuk dipahami oleh semua kader NU, saya kira, supaya kemudian kader-kader NU ini siap untuk bergerak dan bekerja menjalankan agenda-agenda demi mencapai tujuan-tujuan yang dipancangkan untuk masa depan bersama. Nah, maka pada dasarnya semua ini, termasuk ketika saya maju sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, titik tolaknya adalah narasi tentang ber-NU. Untuk apa sebetulnya kami ini ber-NU? Dan narasi utamanya sekali lagi adalah narasi tentang cita-cita peradaban, bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk merintis upaya membangun format peradaban yang baru. Ini adalah kesimpulan saya setelah mempelajari kembali
catatan kesejarahan NU, dokumen-dokumennya, dan juga transmisi oral tentang riwayat-riwayat dari para pemimpin dan pendiri Nahdlatul Ulama terdahulu, dari guru-guru saya, dari orang tua saya pertama-tama, kemudian dari guru-guru saya, dari Ki Ani Masum, dari Ki Abdul Rahman Wahid, dari Ki Mewon Jubair. Saya mengambil kesimpulan bahwa Nahdlatul Ulama itu memang didirikan untuk merintis upaya menemukan format peradaban baru setelah konstruksi peradaban lama runtuh. Nahdlatul Ulama didirikan pada bulan Rajab, 16 Rajab 1344, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Belum lama sebelum itu terjadi perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918 yang berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sendiri adalah puncak kematangan dari konstruksi peradaban yang telah dikembangkan selama 1.300 tahun sejak era Rasulullah SAW, disusul oleh era Khulafaur Rasyidin, disusul era dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan mencapai puncaknya pada masa Turki Utsmani dengan bentangan pengaruh politik yang begitu luas dari Maroko sampai Afghanistan, dan hadir sebagai tulang punggung dari keseluruhan konstruksi peradaban Islam. Pada waktu itu, kalau pada masa Turki Utsmani itu, kalau ditanya siapa representasi dari dunia Islam, ya Turki Utsmani, bukan yang lain, bukan Ngayogyakarta Hadiningrat misalnya, atau Samudra Pasai, tapi Turki Utsmani. Turki Utsmani tulang punggung dan konstruksi utama dari keseluruhan peradaban Islam pada waktu itu. Tapi kemudian runtuh, kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, runtuh, akhirnya resmi dibubarkan tahun 1924. Sehingga dunia Islam kehilangan model peradaban. Karena Turki Utsmani yang artinya sungguh-sungguh merepresentasikan konstruksi peradaban dari bentangan wilayah yang dihuni oleh penduduk Muslim di seluruh dunia terbesar. Mungkin Turki Utsmani ini periuk terbesar yang pernah ada pada sejarah, nyaris hanya bisa dibandingkan dengan periuknya Iskandar Dzulkarnain. Tiba-tiba hilang. Dunia Islam kehilangan model peradabannya. Padahal model peradaban telah begitu mapan selama ratusan tahun, sehingga mewarnai dan menjadi rancang bangun
dari keseluruhan wawasan keislaman, termasuk di dalam fikih, bukan hanya dalam politik, tapi juga dalam fikih ibadah. Itu oleh keberadaan model peradaban Turki Utsmani atau model peradaban yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW dan berpuncak pada Turki Utsmani. Runtuh, hilang. Maka sudah tentu para pemimpin Islam pada waktu itu mencari-cari apa yang bisa menjadi ganti. Macam-macam eksperimen dilakukan. Ketika Turki Utsmani mulai melemah itu sendiri, banyak gagasan dilontarkan tentang revivalisme Islam, tentang kebangkitan kembali Islam, yang kemudian salah satunya diwarnai dengan gagasan modernisasi. Dan, tokoh yang paling dikenal mungkin adalah Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh. Pada waktu itu, sejak mulai melemahnya Turki Utsmani, belum bubar. Karena ini pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Belum bubar saja orang sudah mulai mencari alternatif dari apa yang mapan pada Turki Utsmani. Apalagi sesudah runtuh dan bubar, hilang. Kita bisa bayangkan bagaimana tatanan yang tadinya menjadi rancang bangun tertib sosial politik dari satu bentangan wilayah mulai dari Maroko sampai ke Afghanistan tiba-tiba hilang. Begitu saja hilang. Orang mencari, apa gantinya ini? Nah, pada akhir Turki Utsmani itu juga lahir kerajaan baru, yaitu kerajaan Saudi, Al-Mamlakah Al-Islamiyah As-Saudiyah, kerajaan Islam Wangsa. Isikan idealisme dan visi itu ke dalam konstruksi organisasi. Bagaimana nanti ketika NU hadir di tengah-tengah masyarakat, ketika NU bekerja, orang merasakan dampaknya sebagai dampak pekerjaan Gus Dur. Seperti dulu orang merasakan dampak pekerjaan Gus Dur, tapi dilakukan oleh organisasi. Maka saya menolak ketika Gus Ipul misalnya mengatakan bahwa saya menggantikan Gus Dur. Kalau saya mengatakan saya Gus Dur, sudah tidak bisa. Mustahil menemukan substitusi personal terhadap untuk Gus Dur, tidak akan ada. Saya tidak tahu apakah 100 tahun lagi akan lahir orang seperti Gus Dur. Tapi saya jelas tidak mungkin. Yang mungkin dan realistis adalah membangun konstruksi organisasi bagi Nahdlatul Ulama ini supaya bisa berfungsi laksana Gus Dur. Itu artinya menghidupkan Gus Dur. Ini memerlukan strategi macam-macam. Saya sudah banyak bicara panjang lebar di berbagai media soal ini, tapi substansi dari semua itu ini. Substansi dari semuanya yang saya bicarakan selama ini dan yang saya telah kerjakan selama ini adalah menghidupkan Gus Dur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib banget. Jarang-jarang saya bisa cara punya waktu bicara yang utuh panjang gitu. Apa mana kalau hanya punya waktu yang sangat terbatas. Tapi ini mungkin pas judulnya apa karena judulnya ngopi apa pas jamnya. Iya itu jamnya apa. Jadi dan kebetulan juga pertama kali bisa sosiologi. Jadi kita mulai dengan wacana, kita mulai dengan
cita-citanya Yahya bagaimana melihat NU dan kemudian merancang masa depan NU. Itu singkatnya seperti itu. Monggo silakan teman-teman wartawan yang mau tanya, terutama yang dari Bandar Lampung dulu. Saya coba ada yang ini, lihat di sini ada yang di ini coba. Ada yang coba. Ya makanya banyak. Ini ada. Iya. Nah lumayan, terima kasih ya pada semuanya saja yang sudah ikut bergabung lewat virtual ngopi bareng Gus Yahya dari Bandar Lampung. Alhamdulillah di sini ada Kiai Amin Said, di sini ada Kiai Salam Sohib dari Jombang berdampingi, dan juga teman-teman wartawan ya, kita bergabung, ada luring dan ada daring. Monggo. Oh iya, Salam ini adalah Gus Salam ini pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Pendirinya adalah Kiai Bisri Sansuri, Rokis Am ketiga setelah membawa Hafadzullah, sebelumnya lagi Rois Akbar Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, beliau ini salah satu cucunya, masih taklik saya sendiri. Saya usianya lebih tua, tapi dari terang saya muda sekali. Beliau di samping sebagai pengasuh pesantren juga wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Beliau ini sosok ulama muda yang banyak kiprahnya di Jawa Timur, dan hari-harinya belakangan ini memang sering bersama Gus Yahya untuk keliling berbagai daerah. Itu selamat datang Gus, matur nuwun. Kalau beliau panjenengan makin nambah-nambah sedikit juga boleh. Tapi sebelum itu saya persilahkan monggo untuk teman kenalkan dari mana, Mas, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Pak Kiai dari medialampung.co.id. Ini masih grupnya Radar Lampung. Ini saya mau menanyakan kepada Pak Kiai Yahya, Gus Yahya, terkait pencalonan sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Untuk pertanyaannya cuma satu Pak Kiai. Strategis apa nih Pak Kiai yang akan dipakai Pak Kiai untuk menjadi calon Ketua Umum? Dan bagaimana ke depannya NU untuk nantinya 2022? Apalagi sekarang kan banyak kita lihat di medsos ini orang-orang yang banyak yang menghina Islam dengan mengatakan Islam, ya kan, padahal di sini orang Islam. Nah, perkembangannya seperti itu Pak Kiai. Nah, untuk Nahdlatul Ulama sendiri gimana menyikapi masalah ini Pak Kiai? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal strategi ini yang saya harus mengulang, tapi nggak apa-apa lah ya, harus mengulang lagi. Soal strategi pencalonan ketua umum ini, pertama, karena berdasarkan apa yang tadi saya uraikan, ini jelas membutuhkan satu strategi raksasa yang harus bisa menjangkau sampai bentang waktu yang jauh ke depan. Saya tidak berpretensi bahwa saya mampu membangun strategi yang dibutuhkan itu. Maka yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana menciptakan trigger untuk bergulirnya bangunan strategi yang akan terus berkembang sampai ke masa depan yang jauh. Nah, setelah mengamati apa yang menjadi realitas NU selama sekian lama sampai hari ini, saya menyimpulkan bahwa kunci untuk memicu terbangunnya strategi raksasa itu adalah dengan konsolidasi organisasi sedemikian rupa sehingga elemen-elemen NU
yang membentang melingkupi seluruh pelosok negeri ini bisa sungguh-sungguh terjahit satu sama lain dan digerakkan secara terkonsolidasi dengan suatu tertib organisasi yang baik, sehingga keseluruhan elemen NU ini bisa bergerak bersama dalam satu irama, dalam satu gerakan menuju ke satu tujuan bersama-sama. Kalau ini bisa kita lakukan, maka pertama-tama ini akan terbuka dialog yang melibatkan seluruh potensi NU yang raksasa ini. NU ini sekarang sudah separuh dari seluruh populasi Muslim Indonesia, dan kita punya jaringan kepengurusan di seluruh kabupaten di Indonesia, sekurang-kurangnya sampai ke tingkat kecamatan dan bahkan banyak yang sampai ke tingkat desa. Ini kalau dijahit menjadi satu organ yang bersinergi, yang terkonsolidasi, udah bergerak bersama, pasti dampak transformatif dari setiap gerak itu akan segera terasa secara masif, secara nasional. Dan pada saat yang sama, potensi-potensinya kemudian terhubung satu sama lain, sehingga menjadi wahana untuk memproses gagasan-gagasan, memproses kolaborasi di antara satu elemen dengan elemen yang lain, sehingga nanti akan tumbuh dan berkembang bangunan strategi yang lebih komprehensif ke arah masa depan. Nah, maka yang saya usulkan, yang selama ini saya sebut-sebut ini untuk memudahkan pemahaman semua orang, khususnya cabang-cabang adalah bahwa nantinya saya ingin PBNU ini mencari partner kerjasama untuk membangun agenda nasional. Agenda nasional itu kemudian diterjemahkan menjadi program-program. Program-program itu nanti harus dilaksanakan di tingkat cabang. Jadi bukan PBNU yang melaksanakan programnya, yang mengeksekusi programnya, tapi cabang. Nah, bayangkan segitiga hubungan ini. PBNU, partner kerjasama, cabang, tentu saja melalui wilayah sebagai koordinator kewilayahan di setiap provinsinya. Di dalam hubungan ini nanti PBNU akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan programnya kepada